Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita sudah ada di pergantian atau di penghujung tahun, maka ada baiknya kita sejenak untuk merenung, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang di mana dan akan kemana kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang beriman, kata Allah, hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya, yakni akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Maka marilah kita melihat sejenak kondisi bangsa atau kondisi umat Islam secara umumnya, bahwa betapa hari ini angka kemiskinan, angka pengangguran, bahkan angka kriminalitas yang terus saja tinggi dan makin meningkat dari hari ke harinya. Kasus narkoba, judi online yang terus meresahkan masyarakat. Bahkan kita menyaksikan korupsi yang makin menjadi-jadi, penistaan terhadap agama Islam makin marak. Ironisnya, para pelakunya sering dibiarkan begitu saja tanpa ada hukum yang semestinya. Kasus kerusakan moral yang mendera generasi muda kita hari ini, kasus kemudian LGBT, kasus kemudian terorisme, OPM yang terus memakan korban, bahkan sudah ratusan korban, bahkan aparat sekalipun menjadi korbannya, tapi tak ada tindakan yang serius untuk menangani mereka. Begitupun kita menyaksikan betapa mirisnya di saat kondisi umat yang hari ini, kondisi rakyat serba sulit hari ini, kita menyaksikan mafia hukum, mafia peradilan, mafia impor, mafia politik yang terus menjalankan aksi-aksi mereka. Dan kita menyaksikan ketimpangan hukum yang dipertontonkan ke hadapan kita semua. Betapa hukum yang tajam kepada lawan-lawan politik, sedangkan hukum tumpul kepada kolega-kolega mereka. Dan juga tak kalah bahayanya hari ini adalah program penangkalan akidah Islam yang dibungkus dengan istilah pluralisme agama, yakni faham yang meyakini semua agama adalah benar, sehingga umat Islam tidak boleh lagi mengatakan hanya agama Islam saja yang benar, semua agama adalah benar. Sungguh ini merupakan sebuah penangkalan akidah yang sangat nyata. Belakangan ini kita juga dikenalkan dengan istilah yang disebut dengan moderasi beragama. Padahal ini merupakan sebuah proyek yang sama dengan pluralisme agama atau isme-isme lainnya yang tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Hari ini kita sebenarnya sedang menghadapi sebuah perang istilah yang mereka lancarkan dengan cara mereka kemudian mencitra negatifkan makna-makna istilah yang syar'i dalam Islam, seperti kita menyaksikan istilah jihad fisabilillah, khilafah, qisas, poligami, jihad, cadar dan sebagainya. Itu merupakan ajaran Islam, istilah-istilah syar'i dalam Islam. Tapi mengapa itu semua kemudian seolah-olah dicitra negatifkan, dan sebaliknya umat digiring untuk toleran terhadap kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku hari ini. Umat kemudian biasakan dengan mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain di luar Islam. Umat dengan dalih moderasi beragama diminta untuk menerima bahkan memaklumi penyimpangan seksual kaum LGBT, seks bebas, budaya-budaya barat dan hukum-hukum barat hari ini yang tengah merusak. Juga lebih miris lagi, umat Islam hari ini terus ditakut-takuti, dimonsterisasi dengan ajaran Islam yang mulia, di antaranya adalah khilafah dan jihad. Penyesatan opini ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak faham konstelasi politik dunia atau internasional hari ini. Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi itu sengaja dipicu oleh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan Rusia. Itu adalah di antara strategi mereka untuk melanggengkan hegemoni dan merampok kekayaan umat di situ. Intinya umat Islamlah yang menjadi korban terbesar terorisme negara-negara penjajah hari ini. Tapi anehnya mengapa pula umat Islam yang dituduh sebagai biang radikal, biang terorisme, biang ekstremisme. Ini sebuah penyesatan yang nyata. Oleh karena itu sesungguhnya semua kerusakan yang melanda umat Islam hari ini adalah akibat dosa, kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhikahum ba'dallati 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Ar-Rum ayat 41. Maka negeri ini telah banyak dosa, umat Islam telah banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan sebahagian besar hukum-hukum Allah. Kini Islam hanya tinggal secuil, segelintir daripada aspek-aspek ritual semata atau sedikit dalam hal muamalah dan pergaulan. Karena itu kita perlu solusi yang benar, yang mendasar, yang totalitas, yaitu menerapkan syariat Islam, akidah Islam secara kafah. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Islam akan menjadi solusi atas segala problem yang menimpa umat Islam, bahkan menimpa bangsa, bahkan dunia ini akan mendapatkan rahmat dalam Islam. Ketika ekonomi Islam diterapkan, insya Allah semua akan mendapatkan rahmat dan kesejahteraan. Sebagaimana dahulu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika itu orang petugas zakat pun kesulitan untuk menemukan orang-orang yang berhak menerima zakat, saking mereka telah mendapatkan kesejahteraan. Ketika hukum Islam, pidana Islam dipakai dalam memberantas korupsi dan segala macam bentuk mafia-mafia lainnya, itu akan mudah untuk diselesaikan karena tegasnya hukum Islam dalam hal ini. Tata pergaulan Islam akan menghilangkan semua bentuk penyimpangan seksual, dan Islam pun akan menjaga betul akidah umat Islam dari segala bentuk paham-paham yang atau isme-isme yang merusak Islam. Kemudian juga dengan jihad fisabilillah, pasukan Islam, tentara Islam akan menjaga setiap jengkal negeri-negeri kaum muslimin dari segala macam bentuk penjajahan dan penindasan akibat daripada kerakusan bangsa-bangsa kafir hari ini. Dengan khilafah, umat Islam akan bersatu yang selama ini mereka terpecah belah, dan umat Islam akan kuat, akan bersatu menjadi adidaya dunia yang akan menebarkan rahmat ke seluruh penjuru alam. Allah mengatakan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata Allah, penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka kami akan menjadikan mereka membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka karena itu kami menghukum mereka akibat daripada tindakan mereka. Al-A'raf ayat 96. Maka kami serukan kepada kita semua untuk kita bisa bermuhasabah dalam kondisi hari ini. Kita bermasalah, umat Islam bermasalah, umat Islam terpuruk dalam semua aspek kehidupan. Bangsa ini terpuruk karena akibat meninggalkan sebahagian besar daripada hukum-hukum Allah, syariat Allah. Dan solusinya tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji dari Allah, bukan janji daripada manusia. Wallahu a'lam.